Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, terutama pada siang hari ini di tempat yang mulia di Masjid Al-Ikhlas. Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Kita masih bisa bertemu lagi, bersilaturahim, beramal soleh, beribadah, dengan harapan dan doa kita mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita, termasuk amal soleh dan ibadah kita semuanya diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ini merupakan pertemuan saya setelah Idul Fitri, dan kebetulan saya hadir di sini kira-kira seminggu sebelum Idul Fitri. Makanya ini pertemuan pertama, kemarin dihubungin Ustaz Jelani. Jadi seminggu sebelum Idul Fitri ketemu, sekarang seminggu lebih sedikit lah setelah Idul Fitri ya. Ini mudah-mudahan kita dalam keadaan ibadah kita Syawal meningkat ya. Dengan demikian insya Allah kita banyak mengambil hikmat, tentu manfaat ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan sekali lagi semua ibadah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan baca satu kajian tafsir. Tafsir itu sudah pasti kita bicara masalah Al-Qur'an Al-Karim, kitab suci kita umat Islam. Nah, yang menarik kalau kita buka Al-Qur'an, makanya tadi saya ngomongin Sojelani untuk minta disiapkan Al-Qur'an ini nih. Kalau kita buka Al-Qur'an, itu yang tampak yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Nah, di dalam bahasa cara ngaji ilmu Al-Qur'an, mabahits fi ulumil Qur'an, itu kan sebetulnya ayat yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah. Ini ilmiahnya Al-Qur'an nih. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama adalah Iqra. Tapi kenapa ketika kita baca Al-Qur'an atau kita melihat membuka Al-Qur'an itu kok ada surat Al-Fatihah? Bahkan ini ujung-ujungnya nih, akhir atau penutup Al-Quran itu surat An-Nas. Padahal sekali lagi surat An-Nas itu bukan ayat yang terakhir turun. Nah, di sini kita main cara namanya tauqifi. Tauqifi itu penentuan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu ada nama-nama surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, nanti surat An-Nisa sampai An-Nas dan seterusnya gitu. Itu semuanya adalah Nabi yang memberi nama. Jadi yang memberi nama surat-surat di dalam Al-Quran yang 114 itu Nabi yang memberi nama. Dan yang meletakkan ayat-ayat itu, termasuk yang meletakkan surat-surat itu adalah tauqifi Nabi. Nabi yang menentukan. Oleh karena itu sekali lagi ilmiahnya ini yang saya bilang tadi, kenapa ketika kita baca Al-Quran atau kita buka Al-Quran itu surat Al-Fatihah, itu namanya kita tauqifi, mengikuti ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, itu historisnya ya, sejarahnya. Nah, kenapa sekarang yang menarik sekali lagi, kenapa Al-Fatihah itu ada di awal? Oke, pakai rasio kita, pakai logika kita. Kenapa kok di awal ayat atau di awal surat atau di awal ketika kita membuka Al-Quran kok bukan Iqra?
bukan An-Nas atau bukan surat-surat yang lain. Kenapa Al-Fatihah? Ternyata itu semua terjawab oleh ulama dari Indonesia, yaitu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab-kitab beliau, kebetulan tadi saya jam 7 pagi ngisi pengajian di Masjid Darul Ilmi PTIK, itu di hadapan mahasiswa, saya ungkapkan begini. Kita ini orang Indonesia harus bangga. Kalau pakai bahasa saya, kudu bangga. Apa itu bangga itu? Kudu itu harus, wajib. Jangan wajib orang karena orang. Kita ini orang Indonesia bangga mempunyai ulama sekaliber Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Kemarin pun saya ungkapkan di daerah Bawen, Jawa Tengah, ketika saya menyampaikan suatu ceramah, saya bilang kita ini orang Indonesia bangga mempunyai ulama sekaliber Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Kita nggak perlu melihat jejak rekam beliau yang hebat, kita lihat aja murid-muridnya. Di antara murid-murid cemerlangnya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Mbah Dahlan atau nama asli dulunya adalah Mbah Darwis, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan sebegitu banyak murid beliau Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ini lihat kita aja, kita lihat ini ada Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mempunyai murid namanya Mbah Hasyim dengan Mbah Dahlan. Oke, sampai di situ aja dulu riwayat atau terjemah atau kehebatan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Nah, di dalam kitab-kitab beliau, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani bilang begini. Saya sebutkan satu saja di antara kitab beliau, itu namanya Bahjatul Wasail. Kitab Bahjatul Wasail itu karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Bahkan saya secara pribadi dan kita kawan-kawan kita yang belajar di Timur Tengah itu belajar ketika kita mengkaji masalah akidah, masalah fikih, termasuk masalah tasawuf, justru kita berpatokan kepada kitab-kitab ulama Indonesia, yaitu Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Makanya saya bilang sama kawan-kawan waktu itu, karena saya kebetulan tahun 94-95 sebagai ketua mahasiswa Timur Tengah di Syria, saya bilang begini, kita ini belajar anggap aja pindah tempat. Belajar di Arab, tapi buku literaturnya, pemikiran-pemikiran ya kembali kepada ulama-ulama Indonesia gitu. Sekali lagi kita bangga ya, kita ada rasa percaya diri bahwa kita pun dalam pemikiran, keilmuan itu enggak kalah dengan ulama-ulama dari negara lain. Oke, saya teruskan, Bapak-bapak, saudara-saudara, gini. Ketika kita buka Al-Qur'an, itu ada surat Al-Fatihah. Kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Saya tambahin 7 ayat doang, bukan 8, bukan 9, 7 ayat. Makanya saya menyebutnya 7 begini, karena cara Arab 7 itu kan begini, 7. Nah, Al-Fatihah yang 7 ayat ini, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin, ini sekali lagi dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau baca Fatihah pakai Bismillah itu berarti mazhab Syafi'i. Tapi kita jangan heran, jangan buru-buru menyalahkan, apalagi sampai menyesatkan kalau ada kawan-kawan kita kalau baca Fatihah tanpa Bismillah. Itu tetap benar. Inilah yang dipakai oleh mazhab Maliki. Jadi kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim mazhab Syafi'i, kita ini, kalau kebetulan di antara kita kalau baca Fatihah enggak pakai Bismillah, itu namanya mazhab Maliki. Sama-sama benarnya. Dan yang menarik, sama-sama 7 ayat. Cuma yang beda motongnya. Ihdinas syiratal mustaqim, nanti syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dipotong ayat lagi. Nah, saya teruskan tadi nih. Jadi kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, Al-Fatihah yang 7 ayat itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Qur'an. Ini cara ngaji ilmu bahasa Arab namanya mahalus syahidnya. Jadi mahalus syahidnya, Al-Fatihah itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Quran. Berarti bahasa singkat, kalau kita baca Al-Fatihah aja, itu sama juga kita membaca seluruh isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu kan isi kandungannya akidah, tauhid. Akidah, tauhid sama lah ya. Fikih, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah sejarah. Lebih-lebih ketika kita memahami tentang hal yang gaib, perkara yang gaib. Itu semua isi kandungan Al-Quran yang tadi saya sebutkan, itu ada semua di dalam surat Al-Fatihah.
Makanya kecerdasan ulama-ulama kita, kehebatan ulama-ulama kita secara spesifik, secara khusus Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa Al-Fatihah itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Quran. Makanya kalau kita baca doa atau kita doain, termasuk ini bapak-bapak, saudara-saudara atau ibu-ibu di atas nih, doa yang paling hebat itu sebetulnya aslinya adalah kita mendoakan orang tua kita. Doa yang paling hebat adalah mendoakan orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal. Sehingga dalam kajian fikihnya, orang hidup kita nih, orang muslim, muslimah yang hidup wajib mendoakan orang Islam yang sudah wafat. Hukumnya wajib. Entah itu yang meninggal yang sudah wafat orang tua kita maupun orang lain. Nantilah banyak dalilnya, banyak pemahaman yang mendalam. Jadi intinya orang Islam yang masih hidup wajib mendoakan orang Islam yang sudah wafat. Tapi paling hebatnya mendoakan orang yang lain itu adalah dengan membaca Al-Fatihah. Makanya sangat populer. Identik. Kalau mau mulai membaca doa pasti membaca Al-Fatihah. Karena tadi Al-Fatihah itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Quran. Itu yang dibawakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Al-Quran yang sebegitu banyak, kalau menurut ulama tafsir, Al-Quran itu ada 114 surat dan ayatnya, ini ikhtilaf ya, berbeda pendapat. Tapi intinya ayat di dalam Al-Quran itu lebih dari 6.000. Makanya ada yang menggenapkan 6.666. Tapi tetap masih ada beda pendapat. Intinya 6.000 lebih ayat itu semua isi kandungan ada dalam surat Al-Fatihah. Itu yang pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya kita kalau baca Fatihah itu sama juga membaca seluruh isi kandungan Al-Quran. Bukan pahalanya sama, bukan. Kalau pahalanya kan beda. Al-Quran itu pahalanya per huruf. Jelas otomatis. Kalau kita baca Al-Fatihah dengan dibandingkan membaca surat Al-Baqarah, jelas pahalanya lebih banyak membaca surat Al-Baqarah. Tapi kalau isi kandungannya itu semua terangkum dalam surat Al-Fatihah. Ini yang pertama, Bapak-bapak, saudara-saudara, menurut kajian, menurut pandangan ulama tafsir secara spesifik tadi Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi Al-Fatihah itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan tema yang saya kemukakan pada siang hari ini tentang hidayah, petunjuk. Begini, di dalam Al-Quran tadi saya sebutkan ada 114 surat, tapi 2 surat aja, atau pakai bahasa saya nih, ada 2 surat doang. Itu selesai membaca surat itu sunnah membaca amin. Sekali lagi 114 surat, cuman 2 surat aja, atau surat yang kalau selesai membaca sunnah membaca amin, itu surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. 2 surat tadi itu. Surat yang lain nggak ada selesai membacanya sunnah membaca amin, nggak. Cuman 2 surat itu. Makanya setelah waladhdallin sunnah membaca amin. Atau selesai membaca surat Al-Baqarah. Ini kita dan kawan-kawan kita yang biasa tahlilan, itu biasanya ada ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah sangat populer, dikusertakan, dikorelasikan ketika membaca ayat suci Al-Quran itu adalah ujung surat Al-Baqarah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka sunnah membaca amin. Jadi sekali lagi 2 surat aja di dalam Al-Quran yang selesainya sunnah membaca amin. Itu sekali lagi surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Nah, kalau sudah sunnah membaca amin, sekarang kita lebih kejar lagi nih. Kita tilik lagi, kita kejar lagi istilah kenapa kok gitu nih. Bahasa saya, kenapa kok selesai membaca surat Al-Fatihah sunnah membaca amin? Ternyata penyebabnya karena ada ayat ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi kan Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Penyebabnya sunnah membaca amin karena ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Karena ayat ihdinas siratal mustaqim diartikan ihdina, diartikan ya Allah tunjukilah kami, atau ya Allah berikanlah kami hidayah, jalan yang lurus. Jadi ini dalam bentuk doa. Karena dalam bentuk doa, maka selesai membaca surat Al-Fatihah itu sunnah membaca amin. Jadi intinya membaca surat Al-Fatihah itu sunnah membaca amin ketika selesai, penyebabnya karena di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Itulah salah satu penyebabnya.
Nah, sekarang yang ketiga. Apa maksud dan apa keluar biasaan dari kata-kata ihdinas shiratal mustaqim? Kita punya ulama dari Damaskus, Syria. Sekali lagi saya tertahadus binikmat karena kebetulan saya ngaji langsung dengan beliau, almarhum al-Maghfurlah Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ahli tafsir, beliau ahli fikih. Beliau jelaskan begini. Ketika ketemu ayat ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk atau berikanlah kami hidayah, kata beliau, kata Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munirnya, bahwa hidayah itu banyak macamnya. Sekali lagi, yang namanya hidayah banyak macamnya. Tapi dikondisikan waktu sekarang ini, saya sebutkan 3 saja macamnya hidayah. Jadi kata-kata hidayah itu di dalam bahasa tadi ihdinas shiratal mustaqim itu banyak penjelasan para ulama tafsir. Tapi saya sebutkan 3 nih. Yang pertama namanya hidayatul aqli, hidayah akal. Bahwa Bapak saudara-saudara, ini kita bisa hadir ke masjid, pun kita termasuk sah melakukan ibadah, itu penyebabnya karena akal kita sempurna. Makanya sekali lagi, ketika kita ibadah itu bukan beban buat kita. Kayak kemarin kita ketemu bulan Ramadan wajib puasa, bukan beban buat kita. Sekarang kita ketemu zuhur, kita sholat zuhur, itu bukan beban buat kita. Entar nanti insya Allah ketemu dengan waktu asar, kita sholat asar, itu bukan beban buat kita. Nanti kita ketemu maghrib, kita sholat maghrib, itu bukan beban buat kita. Makanya intinya ketika kita ibadah, ketika kita melakukan amal soleh apapun, itu sebetulnya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ujung-ujungnya mensyukuri nikmat Allah itu apa? Karena kita diberikan kesempurnaan akal. Makanya cara ngaji fikih, bahwa Bapak saudara-saudara, cara ngaji fikih nih. Orang kalau akalnya udah enggak sempurna, ini redaksional saya nih. Orang yang akalnya udah enggak sempurna, kata-kata udah enggak sempurna itu baik secara natural ya, alami, pikun lah di masyarakat, kadang-kadang orang pikun, atau sengaja dia tidak sempurnakan. Apa contohnya sengaja yang enggak disempurnakan? Mabok. Itu menghilangkan akal. Makanya kalau orang yang sudah tidak sempurna akalnya, itu enggak wajib lagi ibadah. Atau ketika akalnya tidak sempurna, tidak sah ibadahnya. Makanya tadi yang akalnya tidak sempurna karena natural, pikun, itu gak wajib ibadah lagi. Tapi ketika ada orang yang merusak akalnya, menghilangkan kenormalan akalnya, mabuk contohnya, maka dia ibadah tidak akan sah. Maka hebat sekali lagi. Berarti di antara nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita adanya kesempurnaan akal. Maka itulah yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, di antara hidayah itu adalah hidayatul aqli. Hidayah adanya kesempurnaan akal. Oleh karena itu bahwa Bapak saudara-saudara, jadi kita ibadah itu bukan beban buat kita. Kita nggak berasa beban, kita nggak berasa berat. Justru ada kenyamanan, ada ketentraman tersendiri batin kita. Kenapa? Sebab ketika kita ibadah kita sedang mensyukuri nikmat Allah, yaitu akal yang sempurna. Udah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya hidayatuddin, hidayah beragama Islam. Kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, di antara nikmat Allah itu kan banyak. Tapi nikmat yang paling besar adalah beriman. Jadi al-imanu billah, beriman kepada Allah itu nikmat yang paling besar. Gini menariknya, kata-kata beriman kepada Allah itu nikmat yang paling besar. Ini kita nih, bawa Bapak saudara-saudara, tadi kita sholat zuhur. Kemudian tadi dipimpin doa oleh Ustaz Mullah. Atau di siapa sajalah mimpin doa. Itu ketika kita baca doa, itu kita diantaranya dianjurkan mendoakan orang Islam di seluruh dunia. Ternyata ketika kita mendoakan orang Islam di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dalam waktu bersamaan mereka pun mendoakan kita. Itu ada namanya take and give, al-akhzu wal ata. Jadi saling memberi, saling mengambil. Jadi satu sisi kita mendoakan mereka, tapi dalam waktu bersamaan mereka pun mendoakan kita. Saling. Makanya sekarang nih kita di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita lagi sholat zuhur. Tapi ada kawan-kawan kita umat Islam yang lagi sholat subuh.
Dan ada lagi kawan-kawan kita di belahan dunia lain, di negara lain, sedang melakukan sholat maghrib. Ada yang melakukan sholat isya dan seterusnya. Makanya 24 jam orang menyembah Allah itu enggak berhenti, enggak putus-putus. Karena enggak berhenti, enggak putus-putus, maka doa sesama umat Islam itu saling. Bahasanya saling sambut menyambut di antara doa. Makanya bisa jadi ada kekurangan, kekhilafan ibadah kita, tapi karena ada doa dari orang-orang Islam di sebelahan dunia, itu ibadah kita jadi diterima. Dalam waktu bersamaan, mereka pun kalau ketika melakukan ibadah ada kekhilafan, kesalahan, tapi karena ada permohonan kita, ada doa kita, itu jadi tertutup kesalahan-kesalahan. Tapi menarik, doa itu akan nyampe, doa itu akan nyambung. Kalau yang biar bahasa mudah, doa itu akan nyerap. Apa Pak? Nyerap itu? Nyerap. Kayak kita lagi habis mandi pakai anduk. Kalau anduknya bagus, kan jadi nyerap air. Intinya apa? Sesama umat Islam itu kalau berdoa akan nyerap kalau sama-sama ibadah. Begitu maksud saya. Kita doain orang Islam di mana saja ketika dia ibadah, nyerap doa kita itu. Sampai doa kita, nyambung doa kita. Kebalikan, ketika mereka umat Islam di mana saja mendoakan kita, akan nyerap lagi, akan nyambung lagi, akan sampai lagi, dengan catatan kalau kita ibadah. Berarti doa itu akan nyampe, akan nyambung kalau sama-sama ibadah. Makanya sekali lagi tadi saya bilang, ada namanya hidayatuddin. Petunjuk atau hidayah beragama itu salah satu nikmat yang paling besar yang dikukuhkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Oleh karena itu, ketika kita berislam, ketika kita beriman, ini kita mendapatkan nikmat yang paling besar. Kalau sudah mendapatkan nikmat yang paling besar, apapun kenikmatan yang lain itu menjadi kecil. Apa maksud saya kenikmatan yang lain jadi kecil? Saya bawa bapak semua nih yang ada sini. Kalau kita ngikutin fisik, bisa jadi kita tidak sehat 100%. Dan memang manusia secara fisik enggak ada yang sehat 100%. Bisa jadi kita sakit, bisa jadi kita lelah, kita sibuk dan sebagainya, tapi kan ada faktor kenikmatan yang paling besar. Sakit-sakit itu kalah dengan keimanan kita. Repot-repot kita kalah dengan keimanan kita. Sibuk-sibuk kita kalah dengan keimanan kita. Karena kita mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat ad-din, nikmat beragama. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ada namanya hidayatul ma'unah. Atau saya mau coba biar gampang menerjemahkannya, hidayatul taufik. Gini. Yang ketiga nih, hidayah ma'unah, hidayah pertolongan atau hidayah taufik, hidayah persesuaian. Apa maksudnya persesuaian? Di dalam Islam, kalau kita tahu ada sholat wajib 5 waktu. Kemudian kita lakukan sholat wajib 5 waktu itu, berarti kita mendapat hidayah taufik. Kita tahu wajib, kemudian kita lakukan, berarti kita mendapat hidayah taufik. Yang lalu, sebulan lalu, kita tahu umat Islam kalau bulan Ramadan wajib puasa. Kemudian kita mau dan bisa melakukan puasa Ramadan itu, berarti kita mendapat hidayah taufik. Kita tahu zakat fitrah itu wajib. Saya nggak nyebut zakat mal ya, karena kalau zakat mal itu ciri khasnya buat orang kaya doang. Tapi kalau zakat fitrah, yang kaya wajib ngeluarin, yang miskin wajib ngeluarin. Seperti saya kemukakan di masjid ini dulu. Ketika dia tahu zakat fitrah itu wajib, kemudian dia tunaikan, berarti mendapat hidayah taufik. Jadi intinya hidayah taufik itu tahu kewajiban, kemudian dikerjakan. Sekarang cara ngaji ilmu ushul fikih, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan. Kalau kita tahu mabuk itu haram, kita ada kesempatan untuk mabuk, tapi kita tidak lakukan, berarti kita mendapat hidayah taufik. Mencuri itu haram. Kita tahu itu haram, kemudian ada kesempatan kita mencuri, tapi kita enggak lakukan, berarti kita mendapat hidayah taufik. Durhaka kepada orang tua itu perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya. Kita tahu itu, kemudian kita enggak durhaka sama orang tua. Kita hormat, kita berbakti, berarti kita mendapat hidayah taufik. Jadi intinya, hidayah taufik itu hidayah persesuaian. Tahu kewajiban dilakukan, tahu kemaksiatan ditinggalkan. Nah inilah makanya banyak kita umat Islam biasanya kalau mengucapkan sambutan ada lafaz wabillahi taufik, ya itu tadi maksudnya.
Jadi hidayah paling tinggi adalah hidayah taufik, hidayah persesuaian. Dah, Bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang saya maksud dalam kajian kita pada siang hari ini. Ini tentang kehebatan kita mencari, menggapai tentang hidayah. Hidayah itu tadi intinya ada 3 yang sering dikemukakan oleh para ulama, secara khusus oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Jadi ada namanya hidayah al-aql, ada namanya hidayah ad-din, ada namanya hidayah taufik. Ini pasti kita lakukan dan pasti kita harus syukuri. Makanya ketika kita berakal, kita bersyukur, kita ibadah. Ketika kita melakukan ibadah, kita meninggalkan kemaksiatan, kita karena berpedoman pada hidayah ad-din, karena kita beragama Islam. Kewajiban dikerjakan, kemaksiatan harus ditinggalkan. Dalam waktu bersamaan, ada yang terakhir dan tertinggi adalah hidayah atau taufik, persesuaian. Nah, ini makanya kita nggak usah heran kalau ada orang Islam tapi nggak sholat, ada orang Islam nggak puasa Ramadan, nggak usah heran. Kenapa? Sebab belum mendapatkan hidayah taufik. Cuman tahu doang puasa Ramadan wajib, nggak dikerjain. Tahu doang sholat itu wajib, cuman nggak dikerjain, nggak usah heran karena tidak dan belum mendapatkan hidayah taufik. Nah, terakhir, hidayah dari Gusti Allah itu bukan berarti kita pasif. Hidayah dari Allah itu harus aktif. Makanya tadi diantara doa yang dibaca oleh Ustaz Mullah ini tadi, kita minta husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukannya diberikan begitu saja oleh Allah. Orang pengen dapat husnul khotimah harus ikhtiar, harus usaha, harus dicari. Sama persis, cari nuwun jopo doae. Hidayah itu harus dicari, harus diikhtiarkan. Nggak bisa orang mencari hidayah ditunggu aja, pasif, nggak bisa. Harus ikhtiar. Makanya saya pernah ceramah di Masjid Al-Azhar sini, Bayoran, termasuk di Al-Azhar daerah Bekasi. Saya katakan, hidayah itu petunjuk dari Allah, tapi harus kita cari. Sama, doanya sama. Kalau orang pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu harus usaha. Tidak langsung Gusti Allah memberikan begitu aja. Makanya hidayah itu Allah akan berikan kepada siapa? Kepada yang mencari. Satu contoh ini ilmiahnya di dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW itu punya paman namanya Abu Thalib. Itu paman Nabi, pemberi nafkah kepada Nabi, penjaga Nabi, sayang banget sama Nabi. Tapi ketika Abu Thalib sayang kepada ponakannya, berarti kepada Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tidak mencari hidayah. Sampai wafat, sampai beliau Abu Thalib tidak masuk Islam. Itulah sehingga diabadikan dalam Al-Quran bahwa Nabi pengen banget pamannya yang menjaga beliau, yang memberi nafkah dan sebagainya, pengennya masuk Islam. Tapi karena Abu Thalib sendiri nggak mencari hidayah, ya nggak masuk Islam. Itulah diabadikan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kesimpulannya, hidayah itu kudu dicari. Makanya kalau ada orang nih non muslim, biar dapat hidayah, tapi dia nggak usaha, ya nggak bakalan masuk Islam. Jadi intinya hidayah harus dicari. Nah, cara mencari hidayah paling jitu ya sholat. Dan di antara sholat rukun terpenting adalah membaca Al-Fatihah. Dan membaca Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Itulah sehingga sunnah selesai membaca Al-Fatihah itu dengan membaca amin. Oleh karena itu kita sholat kepentingannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sholat kepentingannya, hajatnya buat kita sendiri. Itulah salah satu maksud kenapa di dalam fikih rukun terpenting di antara sholat adalah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan karena kita memahami seperti ini sehingga ibadah kita, apapun hajat kita lakukan dengan senang hati sehingga semuanya itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Kita membaca Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu'ani karim, wa'fu'ani karim, wa'fu'ani ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahil alaina kull asir bijahil basirin nadir.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik fadlika da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.